Kalian nanti akan kuliah matematika. Oh, sorry ya. Sorry. Jadi gini sih. Ini jadi gini ya, sorry. Oke. Berarti ini 4 ya. Nah, bagaimana dengan cepatnya? Saya biasakan dulu nih, supaya cepatnya bagaimana nih. Ini ada yang kita mau sekawan. Ada yang harus dikali gitu. Masih ada yang ingat caranya? Cara sekawan? Masih ada? Limit cara sekawan? Sudah? Ada yang tahu? Oke? Ini masih kan? Kawan yang mana? Ya kawannya dulu lah, saya sekarang. Kawan-kawannya dulu. Kawan maksudnya di sini loh. Contoh misalnya ada soal yang agak rumit dikit. Karena kalau pakai cara gini ini akan susah misalnya. Contoh misalnya limit, sudah ya, di sini limit x per. Dan ini saya khawatirnya muncul pada saat UTBK gitu, karena ini termasuk bukan MTK kelas berat gitu ya, ini wajib. Tolong ya, ini wajib ya MTK-nya ya. MTK wajib ya, bukan minat. Kalau minat memang tidak masuk gitu, tapi ya ini wajib punya. Saya khawatir kalian ada muncul, karena ini kan nggak ada yang bisa memprediksi soalnya. Karena tahun pertama loh kalian, ya sedikit sial lah ya. Jangan sakit hati ya. Boleh lah sekali-kali sumpah-sumpah orang boleh kan. Gitu. Nah, limitnya berapa gitu. Oke, saya ngomongin atas dulu. Kalau ini kan kamu pasti kali dengan nih ya lawannya ya. Karena kita membentuk namanya faktor ya. Nah, ini kan lawan, maksudnya kalau lawannya ini lah. Nah, kalau ini kan panjang banget gitu. Nah, saya lihat atas dulu. Yang tadi ini panjang banget nih. Nah, di sini ada saya boleh lakukan seperti ini. Sini ada angka berapa nih? Sebenarnya harus satu ini ada 0 di sini. Ini harusnya satu ada 0 gitu. Karena yang kita lihat adalah angka ini ya. Ada angka di situ. Jadi ini menjadi satu jalan. Lihat ini saya langsung tulis kayak gini ya. Berarti ini 4. Setelah saya dapat 4 ini, saya kalikan ke atas. Jadi ini pasti X dikali 4. Ini pasti 4 kuadrat apa?
Bawahnya kan, ini konsep di sini ya, supaya cepat. Ini pasti kali halawan kan? Ini pasti jadi 4 tambah X 4 apa namanya? Kurang ya, 4 kurang X gitu kan? Sorry. Pasti jadi gini gitu nanti. Nggak apa-apa. Lah, karena kalau saya lanjutkan ini kan artinya apa? Ini di kuadrat kurang ini kuadrat, betul kan? Berarti kan ini kuadrat apa? Ini kan? Dikurangi ini kuadrat ini kan? Berarti ini kan jadi 4x. Ini berapa? Ini 2. Berarti dapatnya 2 ini. Kalau yang ini boleh dong saya anggap sebagai kali akar 1, betul nggak? Akar 1 gini lah, saya bikin gini. Berarti sini akarnya 0, sini akarnya 1, betul nggak? Berarti 1 gitu ya. Benar ya kalau saya bikin gitu? Ini artinya kalau 2 ini boleh saya tulis, kan dia X nih, ini kan boleh saya tulis X ditambah 0, dan ini boleh saya tulis 2, 1, betul kan? Ngerti kan? Oke? Kan ada akarnya yang saya lihat, berarti ini dengan ini, berarti 1 dong, ya. 1 harus dikalikan ke bawah berarti soal ini akan berubah jadi 1 dikali X kurang 4. Terus ini pasti jadi apa? X kurang 4. Oh, berarti ada yang masuk. Oh, sorry ya, ini ada kali 2. Berarti ada 2 ya, sorry ya. 1 dikali 2 ya. Dicoret ya? Kok jadinya setengah sih? 1/4 harusnya kan? 2-nya masukin dalam akar. Hah? Apanya? Yang keduanya dimasukin ke dalam akar. Oh iya, saya lupa ya. Ini jadi 4 ya. Gitu ya. Oh, berarti saya bikin gini. Berarti 2 dong. 2 dikali bawah. Kurang juga, nggak dapat. Kok jadi salah ya? Oke, saya bikin ini dulu. Coba. Nah. Ini boleh saya anggap sebagai akar X tambah 0 akar 4. Per X kurang 4. Ini akan jadi 0 ditambah 2, gitu ya. Berarti kali 2 dong. 2 dikali, terus ini akan jadi X dikurang 4. Loh, setengah sih? Ini benar nggak sih? Kok jadi salah ya? Ada apa? Terus ini benar nggak? Coba saya cek dulu. Nggak ada masalah? Soalnya mana gitu? Oh, begonya. Begonya saya ini. Nah, ini konsepnya pun sama. Bego betul ya. Saya baru ingat. Oke. Karena situ tak ditulis gitu. Oke. Ini adalah X-nya mendekati 4. Jadi ini harus masukkan 4. Jadi ini akar 4. Ini saya nggak tahu, ini akar 4. Ini akar 4 ya. Oke. Ini 2. Berarti ya 2 ya, biarkan 2 aja loh. Tapi yang pusing kan?
Berarti sini adalah masukin nih sini, berarti apa? Akar 4 tambah 2. Ingat. Jadi berapa? 4. 4 harus dijadikan perkalian di sini. Nah, itu. Ini seperti itu. Harus dimasukin ya, kalau lupa saya. Oke. Contoh sini, ini limitnya berapa sih kira-kira? Limitnya mendekati 0 lah cara saya. Limit mendekati 0. Makanya kalau saya masukkan ini 0, ini dapatnya apa? 4 akar 4. Ditambah ya. Ditambah ya. Oke. Karena ini sudah cirinya. Cek, kita coba. Bagaimana dengan limit X mendekati 0? 5X per 3 kurang akar 9 tambah X. Oke, limitnya berapa? Biar cepat sedikit. Ini sudah ada 3-nya kan? Berarti ini 3 ditambah berapa nih? 3, berarti 6. Oke ya? 6-nya dijadikan pengalih di atas. Ini. Oke ya? Terus ininya kita langsung kuadratkan. Dah? Oke. Berarti ini artinya 3 kuadrat kurang berarti ini berapa? Hah? Ini berapa? 9 kurang 9X gitu ya? Betul? Berarti 6X 2X kurang 5 per min X. Betul ya? Ini tambah apa? Tambah bos. Ya kurang ya. Coret-coret berarti adalah min 2X kurang 5. Kalau nolnya itu karena dianggap ini yang mendekati 0, berarti masukin. Oke? Berarti berapa? 3. Oke. Kalau ada oke ya, ada masalah? Kalau ada angka-angka yang salah, tolong dikoreksi. Jadi kita lihat yang bentuk ininya. Oke, ini 3, ini 3. Terus Pak, ini dapatnya berapa? Ini dimasukin 0, 0 tambah 9 berarti 9. Akar 9 3. Ini jadi tambah ya, ini tambah ini. Jadi ini 3 tambah 3, 6. 6 jadi kan pengalih untuk yang bagian atas. X-nya saya keluarin. Kali ini X-nya saya keluarin. Terus ininya dikuadratkan. Hasilnya gini. Oke ya, clear ya. Dikali ke dalam, habis ini jadi negatif. Terus X-nya saya coret di sini. Gue coret X-nya. Sehingga ini akan jadi negatif, betul ya? Negatif 6, X kurang 5. Nah, masukin angkanya, karena itu mendekati 0. Masukin angkanya, tadi ini 6, 2 kali 0 kurang 5. 30. Oke. Ini supaya cepat aja ya. Saya sering tadi saya lihat di Simak UI gitu ya. Waduh, yang wajibnya ada model kayak gitu ya. Lama saya bilang. Memang yang diuji kecepatan kalian gitu loh. Kecepatan kalian berapa? Oke, kita sampai 6 lewat 10 nanti baru istirahat ya. Jadi 6 lewat 40 kita balik lagi. Jangan telat ya baliknya.
Ada beberapa yang mengganggu pikiran saya, yaitu tentang FX ya. Tapi itu nggak muncul ya. Saya cuma lihat buku-buku yang ngomong baru itu. Ya contohnya yang kayak begini kan saya baru beli nih. Ya, TPS, kamu yang milik TPS gitu. Ya, TPS skolastik, skolastik. Dia MTK-nya masih ada yang begitu gitu loh. Gila ada ya muncul. Tapi ya ini yang ringan ya, tapi kalian diminta untuk cepat gitu. Ya, skolastik. Saya ada ini juga sih. Ini saya ingatkan saja, karena pada saat saya coba ini harus saya sama-sama dengan siswa nih, biar kita belajar dulu. Ada apa? Ada salah? Jessica, tanya karena saya, kamu istri saya gitu kok takut. Ada apa? Hah? Masih malu-malu gitu kan? Masih baru gitu. Ya. Apa? Hah? Apa ya? Ini? Oh, ngomong apa ada X itu? Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Kenapa ada X? Kenapa ada X ini? Ya, ini saya faktor keluar ininya. Saya faktor ini aku faktor keluar. Udah. Kalau nggak faktor nanti saya nggak bisa tolak dengan ini nih. Pokoknya ada faktor lah. Ini konsepnya adalah faktor gitu. Bisa faktorkan karena salah satu menyelesaikan limit adalah pakai faktor. Pokoknya ada faktor, faktorin lah. Kalau faktornya udah kecolok gini, berarti udah beres. Penyakitnya sembuh. Ya, ini dokter harus dikasih banyak pelajaran matematika harusnya. Bahwa bukan mencoret semuanya. Ini satu orang mati, bos. Penyakitnya yang dicoret. Ini biarin sampai mati. Tadi di TikTok saya baru lihat ada seorang anak di rumah sakit Jakarta. Apa namanya? Dimarin sama di film sampai di videoin 45 suster salah suntik paracetamol dosisnya. Harusnya dosisnya itu cuma sekian, dia kasih suntikan dosisnya tuh 5 kali lipat. Anaknya pingsan, nggak bangun-bangun sekarang. Anak kecil. Mati lagi kan? Ngeri ya? Jadi kalau jadi orang tua, cerewet lah. Konsep dan dokter suntik apa, suster ada maksudnya apa, tanya cerewet. Demi anakmu, suster ini obat apa ya? Ini jam berapa ya? Catat obatnya apa? Berapa mili gitu? Ngerti nggak? Lu catat. Kalau lu nggak catat, kan ada HP kan? Lu foto aja. Kalau terjadi apa-apa ini sebagai bukti, lu ngerti nggak? Karena kalau nggak ada yang bela kita, nggak ada yang bantu kita serius. Saya udah ngalami hal yang kayak sampai penjara itu saya jadi bodoh, serius. Maka sekarang saya selalu hati-hati. Kecuali benda itu bisa saya pegang gitu ya. Saya tidak takut ditipu gitu. Ya dulu kan diserahkan kan, jadi ngeri gitu. Jadi kalau lebih baik sekarang ada HP, kalau jangan percaya ke orang lain gitu loh. Apalagi anakmu, gitu ya. Dokter mau suntik apa? Suntik di foto. Nanti dokter jangan suntik dulu. Ini obat apa dokter ya? Videoin aja. Nanti ya. Maaf ya dokter, ini saya ini sebagai dokumentasi saja. Kalau dokter, nggak boleh, nggak boleh, lo catat aja. Tolong ya, pintar ya, jangan paise gitu, nggak enak hati, itu matilah kok. Ini mamamu mati nanti. Moga-moga kalian mendengar. Oke, nggak masalah. Oke, saya berikan satu soal yang sedikit menggigit ya. Ini wajib ya, saya nggak tahu. Dulu ada satu soal ini yang membuat saya cukup sulit ya. Terus ada siapa yang menyelesaikan, saya lupa. Ya, ada yang menyelesaikan soalnya. Contohnya adalah ini. Ada A dan ada X loh dia.
Nah, itu dia. Waduh. Ini soal sepanjang sejarah yang tahu saya ada catat gitu. Ini termasuk soal yang menurut saya sampai saya nggak ngerti ini solusinya gimana gitu. Awal dulu ya, kalau sekarang saya rasa oke lah. Karena kalau kita masukkan ini 0 per 0. Ada beberapa orang menggunakan konsep awal yang begini, yang saling menghilangkan gitu lah. Coba lihat dulu, bentuk apa yang bisa kalian hasilkan seperti ini? Tolong, tadi bentuknya rata-rata gini ya. Bentuknya rata-rata gitu, betul kan? Rata-rata kurang gitu ya, kita atau tambah gitu, ada ya, kelelawar, gitu kan? Kita cuma tahunya dua bentuk kan, asalnya antara si A dan si B. Situ kan atasnya ada ABC gitu kan. Kita konsepnya adalah kalian pisahkan menjadi satu, yang sebelah sini ada satu atau dua, sini yang sebelah sini satu atau dua. Lu pisahkan jadi dua. Karena kita hanya belajar yang begini kan, misalnya. Nah, ini yang jadi masalah kan? Ini yang jadi masalah. Ada dua, tapi ini tiga loh. 1, 2, 3. Nah, kalau ada 1, 3, lu pisahkan salah satunya. Salah satunya sendiri, salah satunya ada dua. Atau sininya 2, sininya 1. Sederhanakan dulu. Kalau udah sederhanakan, mungkin boleh pakai turunan. Saya sampai catat kemarin. Saya akan coba ada, kalau kalian nanti lah setelah kalian selesai, saya akan tadi coba dengan cara yang saya sendiri. Contoh A ini nanti saya akan jadikan 2, sehingga ini jadi 4 gitu. Saya akan coba anggap A itu menjadi 2 gitu. Sehingga kalau ketemu ada angka 4, berarti saya boleh ubah dia menjadi A gitu. Itu cara kedua, cara logisnya. Udah lewat 6.10 ya. Ya udah, kita stop dulu ya. Istirahat dulu. Udah 6 lewat 10, betul? Betul ya? Jadi saya bikin kalau menuju 2 kan susah nih. Ya, jadi saya anggap 2 saja. Sehingga 4 itu adalah 2A juga gitu. Kalau di sini saya anggap, berarti kalau ini artinya apa Pak? Berarti 4 adalah 2A. A adalah 2 gitu. Jadi saya soal ini saya ubah jadi gini gitu. Karena ini akan lebih mudah kita bikin gitu. Terus karena ini saya boleh bikin seperti ini, biar ini sendiri aja gitu. Kalau ini kan susah ya. Tambah kan jarang saya mau gitu ya. Biasanya kurang gitu ya. Ini kebetulan saya bikin seperti ini ya. Nanti ini saya pisahin sendiri, terus yang ini sendiri. Nah, saya bikin limit ini sendiri, seharusnya saya turunin limit sendiri, terus ini limitnya sendiri, gitu kan ya. Jadi kalau bentuknya limitnya adalah ini X menuju 4,
Ini X ini 24. Jadi limitnya kepisahan gitu loh, kan? Ternyata ada bandingannya. Tapi saya nggak tahu ini aslinya berapa. Karena situ nggak ada jawabannya. Maksud saya nggak saya tulis ini jawabannya yang mana gitu loh. Yang pasti ada 1/2 per akar A. Ada tuh nilainya ada. Ya kita tunggu lah sambil mati. Jadi intinya gini dari awal, saya bisa dari 2, nggak apa-apa karena konsep yang kita belajar cuma 2 gitu loh. Ini 3 nih. Bisa ya, kalau yang sini ada minusnya, udah aku ambil yang minusnya aja deh. Jadi kalau ini dijadikan limit sendiri, ini limitnya sendiri lagi. Pecahan lah, dipecahin gitu ya, dipecahin. Nah ini kerjaannya sini udah dapat, sekarang yang ini. Saya cari yang ini ya. Berapa sih kali lawan yang ininya? Ini saya isikan 2A tambah 2A. Ini ada pasti tambah ya sini ya. Jadi pasti ini 2, ini berarti saya kalikan di sini dong. Kalikan di sini ya. Kali di bawah ya. Oke. Ini saya mau coret nih. Saya tahu ini bisa saya coret kan. Berarti saya bikin seperti ini dong. Yang awalnya itu adalah gini, yang ini ya. Oke, ini kan artinya nanti dikali dengan lawannya. Kali lawan berarti ini kuadrat kurang ini kuadrat, ya nggak? Berarti X dikurang 2A. Gitu. Oke, saya ubah jadi gini supaya dia bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ini kan artinya ini kan coret kan? Sehingga dapat ini kan? Kalau udah coret berarti udah beres kan saya ngomong, betul nggak? Yang tidak ada coret berarti udah selesai. Ya. Kalau saya masuk ke ini 2A, berarti apa jadinya? Berarti apa? 2A kurang 2A, 0. Ya kan? Berarti 0. Ini berarti, ini adalah nilainya ya. Ada nilai kalau bukan 0 kan? Nah, kalau ini kan berarti oke dong. Berarti dapat ini 0. Berarti sini, akhirnya kalimat ini adalah 2 akar A tambah 0. Nah, berarti nilainya ini. Kalau ini pasti kan 4A gitu ya, berarti 4A kali 2 akar 2A. Ada nilai dong ya kan, tapi 0 bagi ini pasti 0 kan. Akar 0, ya 0. Jadi ini prinsipnya adalah, kalau ketemu gini, kita pisah. Tapi dengan, ini saya nggak tahu, ini wajib ya. Apakah ini akan muncul atau tidak, saya harap tidak muncul. Tapi kalau mandiri, saya rasa wajar kalau mandiri muncul soal gitu. Pak, bisa kita. Yuk. Kalau pakai turunan Pak, berat lah kalau pakai turunan. Gila lu. Saya ada bingung ya kalau pakai turunan. Berat juga nih, UV kan. Coba. U per V ini di kuadrat, ini berat lah, berat. Pak, Bapak harus belajar limit, Pak. Nah, nanti di dalam program kalian, kalau kalian udah tahu coding, kalian mungkin masuk dalam satu tim AI misalnya ya, artificial intelligence yang sekarang yang GPT chat itu dalam macam itu ya. Nah, lu harus tahu inilah. Kita tambah 730 ya? Sampai jam? 720. Oke, kita coba lihat soal yang bentar.
Oke, nomor 22. Oke, ini oke ya, limitnya. Oke, ini soal yang lebih mudah. Cuma ini mungkin bisa jadi kendala kalau kalian nggak ngerti tentang limit. Moga-moga jangan kaget kalau lihat soal gini. Tiga AX A3. Oke. Tambah depan. Oke. Oh, ini 2, ini 3 per XA. Oke, silakan dicari limitnya berapa. Ingat, limit konsepnya kalau yang tidak ada yang akar kurang-kurang, berarti cara kedua adalah lu boleh pakai turunan. Kalau ini boleh pakai turunan, gampang nih kalau pakai turunan. Turunannya nggak usah UV ya. Ini kamu boleh terus gini. Limit itu boleh kayak gini gitu. Bagi limit, nah gitu boleh. Lu turunkan aja gitu. Turunkan ini nanti kamu bagi jadi sendiri-sendiri gitu. Karena dia nggak ada yang gini-gini, berarti jauh lebih mudah. Turunkan aja lah, masih satu-satu. Tidak. Perubahannya adalah, Pak, mengapa kita tahu perubahan? Tolong ini banyak orang yang tahu X dia tahu, tapi saat saya ganti kayak fisika, saya ganti kode dia jadi bingung. Oke, mengapa ya kita turunkan itu? Ini turun itu maksudnya dx different dari x. Oke, kamu lihat sini, x menuju a, berarti x-nya bisa apa? Setengah a, 0,1 a, 0,2 a, berarti berubah kan? Berarti ya, berarti yang berubah siapa? X berarti yang berubah sini x, berarti yang diturunkan ada different x-nya. X-nya yang diturunkan. Tapi kalau misalnya dia tulis, hati-hati ya. Kalau dia apa? Yang diturunkan adalah a-nya, bukan x-nya. Karena artinya A-nya bisa 0,1x, 0,2x, 0,3x, 0,4x, berarti A-nya berubah-ubah. Berarti ininya yang kita mau turunkan adalah ininya, A-nya, bukan X-nya. Ada dia? Banyak yang orang mabuk-mabuk dia bingung gitu. Sekarang oke, gampang saja. Berarti sini apa? Yang pertama nih ya, satu begini ya. Yang pertama ya, apa nih? 3x2 2x kurang apa nih? A kuadrat, gitu ya. Oke, ini pangkat 3 ya. Ini kan nggak ada ya. Dia kan turun terhadap x ya. Jadi sampai di sini aja ya. Nah, yang kedua di sini kamu turunkan lagi apa? 2x. Betul. Oke ya. Nah, tadi saya ngomong apa? Kok ini oke ya, kayak gitu. Apa yang kamu lakukan kalau kondisi seperti itu? Masukkan, coba kalau udah turunkan, kamu coba masukin A-nya. X adalah A. Berarti jadi apa tuh? X adalah A. Berarti jadi apa nih? 3 kuadrat tambah X adalah A ya. 2A kuadrat tambah kurang A kuadrat per 2A, gitu kan? Nah, berarti kan ini apa nih? A kuadrat apa itu? 3 tambah 2 kurang 1, betul? 2A, betul kan? Ada yang salah ya? Saya ada yang salah nggak? Ingat ya, X itu X mendekati A. Oke, berarti kan ini jadi A kuadrat dong, boleh ya? Oh, goblok banget sih. Ah, ya boleh, apa-apa. Oke ya. Berarti kan ini saya coret satu nih, berarti atasnya A. Ini berapa nih? Hah? Saya ada yang salah ya? Betul kan?
Ini berapa? 4 ya? Dan jawabannya adalah Pak, mengapa Pak kita sibuk belajar gini? Nanti kamu ketemu permasalahan kuliah kalian bisa jadi S2 yang menggunakan limit. Kamu nggak tahu suatu efek nih, tapi teori kamu harus menggunakan limit untuk mencapai titik itu. Semakin dekat ini berapa ya nilainya? Ya kamu harus, ya makanya kamu di SMA disuruh menguasai seperti ini. Menguasai hitungannya gitu ya. Oke, kita coba yang 23. Terakhir, nanti sudah mau masuk kimia. Dua puluh tiga. Seberapa cepat kalian bisa selesai? Oke, ini 23. Kamu diminta dengan cepat ini ngerjainnya nih. Silakan. Silakan, ya. X mendekati 2. X mendekati 2. Ingat ya, kalau apakah akan turunan aja ya. Kalau ini nggak mungkin. Ada akar. Berat kalau pakai turunan. Ini tambah ya, sorry. Ini tambah. Nanti nggak bisa buat. Tambah ya. Oke? Oke, cara cepat bagaimana? Berarti saya masukkan 2 di situ, kita lihat nanti dijadikan tambah, ya. Oke ya.
Jadi yang pertama kamu lihat ini nanti ditambah nilainya, nanti jadikan kali per kali di bawah. Oke, kita percepat nih, waktu kita terdesak. Berarti saya masukin 2 ke sini, dapat berapa? 4 tambah 10 tambah ini 16 berarti. Oke. Berarti 16 sekarang berapa? 8. Berarti 8 tambah 16 berarti ya. Oke, ngerti ya? Ini masukin. Masukin. Oke. Udah ya? Ada masalah? 16 4. Hah? 16 Oh, 4. Oh, sorry. 4 tambah 4, 8. Oke. Si itu nggak bengong. Itu istri saya. Ngomonglah. Apa ini sih kayak ini? Odila juga ikut-ikut ya. Kok aneh ya? Kok aneh? Itu yang paling aneh Jessica lah. Gitu. Padahal FP ngomong, Pak bukan Pak, ini 4 tambah 4, 8 Pak. Kalau masih pasangan awal-awal masih malu-malu gitu. Nanti kalau kamu ke suami kayak gitu, malu gitu. Mau ngajak pun nggak enak. Ya kan? Baru jam 7 si cewek udah masuk duluan, cowok masih main game. Jadi goblok cowoknya. Dia nggak ngerti maksudnya itu. Oke, jangan kayak gitu ya. Harus sensitif. Oke. Mainnya kasar betul kalau misalnya cewek, ayo mas, gitu. Nggak enak kan? Baru malam pertama kayak gitu. Jadi biasa malu-malu gitu. Setelah 2 bulan, 3 bulan masih malu gitu. Masih malu. Nah, kalau 1 tahun kemudian lain gitu. Terlain gitu, udah 1 tahun, 2 tahun gitu udah. Ini ada di jadikan mainan itu. Di TikTok ada kan yang oke. Tapi ada yang ada bahasa yang saya agak senang ngomong, curang ngomong. Kita bisa lihat dari 2 sejoli atau 2 orang cewek cowok saat dia makan. Kalau misalnya si cowok membayarkan yang cewek, itu fix, itu sedang pacaran. Tapi kalau cewek bayar sendiri, cowok bayar sendiri, berarti sedang ya PDKT lah ya. Bisa jadi masih teman. Oke, nah gitu. Tapi kalau setelah kamu lihat ternyata, ternyata ada cowok yang setelah makan selesai, ceweknya yang bayar, arti itu suami istri. Benar, dengan begitu kan, suami istri katanya. Kapan? Karena kalau cowok sejati itu dia nggak pegang uang, semuanya selain istri. Jadi gitu lah. Kalau saya itu cowok bodoh, jadi saya termasuk bodoh juga kan gitu. Papanya Jason tuh bodoh. Dan serius, kalau yang udah berumah tangga, calon pasti serahkan uangnya kepada nggak enak saya ngomong ya, gitu. Nah gitu. Ya, tenang kalau dia, lo pasti pegang uang dia, tenang aja lo. Tapi kalau dia ada pegang uang sendiri gitu, oke, malam pertama tuh kunci pintu. Oke, nggak usah dipanggil masuk, oke, biar dia tahu rasa. Janji dulu, tulis surat perjanjian, uang harus serahkan ke saya semua. Gitu. Baru ini sebagai passwordnya, ya. Gitu. Jessica kalau dengar gitu seneng banget dia. Wah, dapat 1 trik lagi deh Mbak Rian gitu. Oke. Oke, lanjut nih. Oke. Berarti ini tadi 8 ya. Berarti saya akan kalikan ini dengan 8. Berarti saya akan kalikan dengan 8 ya. Saya kalikan dengan 8. Ini saya keluarin X lah ya. Saya keluarkan X saja ya. X2 3X kurang 10. Oke, berarti yang atasnya itu tinggal X 5X tambah 2 kurang X kuadrat tambah 3X tambah 6. Oke. Oke ya. Berarti kita selesaikan dulu semua nih. X dengan X hilang, oke? Hilang. Ini berapa nih? 2X berarti sama ya. Ini 5X kurang 3X, 2X. Berarti 2 dikurang 6 ini 4. Oke ya. Nah. Ini bisa nggak difaktorkan? Berapa? Ada nggak? Bisa difaktorkan nggak? Tambah 5. Hah? Tambah 5? Hah? Kurang 2 gitu ya? Nah. Jadi udah jelas lah ya. Berarti ini X kurang 2
Nah, ini dicoret, ini coret-coret 4. Berarti sama aja dengan oke. Nah, karena limitnya adalah X berdekatan 2, X berdekatan 2, kita masukkan 2-nya, berarti 4 kali 2, 2 ditambah 5. Oke, berarti 6 kali 7, 2. Gitu lah ya. Oke. Hah? 8 kali 7. 8 kali 7 ya? Oh ya, sorry. 8 kali 7 berapa sih? 56. Oke, jadi ini nggak ada yang aneh-aneh menurut saya. Jadi ini sudah sampai soal yang lain sudah lihat soalnya. Limit itulah batasan limit yang ke-11. Oke? Limit konstantan. Jadi nggak ada limit yang aneh-aneh lagi kalau untuk mencari nilai limit. Saya udah lihat sampai soal terakhir nih, sampai soal terakhir, oke, masih untuk menghitung nilai ya, khusus untuk menghitung nilai. Tapi kalau untuk mencari nilai A seperti soal ini nanti lain cerita lagi. Contoh yang kayak gini, ini sama aja sih, pokoknya. Ini banyak dipakai nih. Nanti kalau kalian tahu, kalau kalian ada di robotik segala macam ya, nih makanya saya bilang ITB itu memang satu universitas yang itu betul-betul melatih kalian itu kerja keras. Jadi orang-orang yang keluar dari ITB itu dunia menerima loh. Karena nggak tahu, ini anak ini gila sekali ya, terbiasa. Jadi pada kita kuliah di luar, mereka merasakan ini anak ITB beda gitu. Terbiasa kerja keras, tuh. Pokoknya dikasih yang paling berat lah kamu lah kalau ITB. Kok nggak ngapain Habibie di sana katanya? Bisa sampai ke Jerman. Jadi kualitas dari ITB dari dulu memang seperti itu. Maka itu orang ngomong oh, gila ya, sama Diko aja ngomong, wah susah. Kalau anak-anak yang les di sini sarankan jangan masuk ITB lah, kurang ajar saya ngomong dia. Dia sendiri ada masalah dia suruh. Inilah tempat yang kita cari gitu loh. Kalau kita masuk, walaupun misalnya saya dapat IPK saya 3,2, ITB dengan IPK UI 3,2, orang akan ambil ITB bos. Mereka tahu ITB itu apa. Ada ya? Apalagi di bidang eksakta. Wah lemah. Gue dari rebutan. Oke, kalau yang gini punya, nah ini ditanya tuh. Ini linknya ini. A-nya berapa? B-nya berapa? Ini dapatnya misalnya, ini dapatnya berapa ya? Contoh soalnya ini adalah 3/4 misalnya. Nah. A tambah B berapa? Nanti tanya. A tambah B berapa? Oke. Yang pertama gampang. Bisa dapat angka ini yang pertama kita pakai turunan. Ya. Ini turunkan, ini dapat ini turunkan dapat ini. Yang kedua, mengapa pakai turunan? Kalau dia dapatnya 0/0. Lihat. 0/0. Berarti yang AB, AX kuadrat tambah B tambah D adalah sama dengan 0. Lihat. Beri persamaan pertama berapa? Gitu kan? Persamaan kedua apa? Nah, yang turunan. Turunkan aja nih, turunkan ini, dapatnya 3/4. Ingat. Nanti dapatlah A-nya berapa, B-nya berapa. Dia ada 2 persamaan kan? Persamaan pertama apa? Ini asalnya kan 0/0, betul nggak? Baru kita turunkan ya. Berarti ini pasti dapatnya 0, ini dapatnya 0. Oke? Berarti AX kuadrat tambah B tambah 3 sama dengan 0. Persamaan pertama. Persamaan kedua dapatnya turunkan ini, dapatnya yang 3/4. Nanti kan turun-turun ini kan kamu ketemu nih. Ya, persamaannya. Itu masukkan 3, ngerti nggak? Setelah kamu turunkan ini, masukkan 3 kan dapatnya ini, ngerti ya? Nah, dapatlah persamaan kedua A dan B. Persamaan keduanya A dan B. Ya udah, eliminasi. Nggak ngerti sama ngomongnya? Yang pertama dapat dari sini. Ya, yang pertama adalah 0. Ini tadi persamaan pertama. Oke? Nah, persamaan kedua dapat dari ini. Mengapa bisa dapat 3/4? Karena yang ini kan nggak ada akar-akar ya. Kalau ada akar kita pakai turunan, betul nggak? Oke, kita turunkan. Nah, yang ini turunkan 2AX tambah B, 2AX gitu aja ya. Benar nggak? Per dengan 2X kurang 2, betul? Betul?
3, ini kan 3 nih, berarti kalau masukkan 3 ya. 2A kali 3, 2 kali 3 kurang 2, ini 3/4. Dapat A-nya kan? Ya. Ini sudah 4, berarti sini apa? A-nya? Berarti ini kan? A-nya adalah setengah. Ya kan? Berarti kan 2A sama dengan 3. Bawahnya bawa salah, ngapain? Ya kan? Nah, berarti A-nya adalah 6, 3, 6. Betul ya? Kan 6 nih. A-nya setengah. Yang setelah dapat A setengah, ya udah masuk ke sini tuh. A-nya setengah dapatnya B. Terus ini apa? Mendekati 3. Jadi kan 3, ini dapat setengah. Gitu aja. Oke? Ini ingat ya, masukkan ini dapat 0 gitu, berarti ya. Karena A nya sudah tahu, masukin A. X nya sudah tahu 3. Nah, dapat B.